Shalom Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Tentunya saya berharap Bapak Ibu dan Oma Opa semuanya dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita bersama dengan anak cucu di rumah ya. Nah, saya sungguh bersyukur pada saat ini saya bisa menemani kembali Bapak Ibu di dalam acara persekutuan usia lanjut dari KUL GKI Cilacap. Dan pada saat ini saya Sudi Rehata akan menemani Bapak Sunarto yang akan membawakan renungan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai persekutuan doa pada saat ini dengan memuji dari pujian Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan isi dunia wujud di hadapan-Mu ya Tuhan, balas surga menyembah di khalik semesta. Kerubim dan serafim memuliakan yang trisuci, para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, gereja yang kudus esa, kepadamu menyembah. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungannya yang akan disampaikan oleh Bapak Sunarto. Salam Bapak Ibu, Opa Oma, saudara semua, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dengan persekutuan KUL GKI Cilacap. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama kembali untuk memuji serta memuliakan dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita menggumuli firman Tuhan, marilah kita bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu menyertai, melindungi, dan memberkati dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan atas anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu, di mana pada pagi yang indah ini kami boleh menggumuli akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan curahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman-Mu,
dan akhirnya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya kepadamu ya Tuhan, kami boleh berserah dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa permohonan kami ini. Amin. Mari Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayat 51. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk nas pagi hari ini yaitu terambil dalam Yohanes 1 ayat yang ke-46. Akan kami ulang ayat 46. Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Untuk tema pagi hari ini kita beri tema yaitu menghargai yang dianggap kecil. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, nas kita pada pagi hari ini jelas-jelas itu kata Natanael yang masih meragukan, apakah dari Nazaret akan muncul orang besar, orang yang ternama. Itu masih keraguan dari Natanael. Bapak, Ibu, yang Saudara kasih, kita pun tahu di dalam kehidupan bernegara ini banyak yang mengatakan kalau dari kota kecil atau bahkan dari desa mana, itu orang kalau dikatakan, "Oh, wong desa mulane ora bisa apa-apa," itu kadangkala terungkap. Tapi jangan lupa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun dari desa, dari kota kecil, tapi kalau Tuhan berkenan untuk memilihnya, pasti semuanya terjadi. Walaupun orang mengatakan mustahil, tapi itulah
kehendak Tuhan yang nggak bisa dibantah lagi oleh kita semua. Demikian juga waktu Natanael diberitahu sama Filipus bahwa Filipus sudah ketemu Tuhan Yesus yang aslinya dari Nazaret. Memang Nazaret itu kota kecil dibandingkan dengan Natanael yang aslinya dari kota Kana. Kota Kana dengan Nazaret itu dekat dan lebih maju dari Kana, itu kotanya dari Natanael. Tapi itulah yang terjadi. Tuhan Yesus justru lahirnya di Nazaret, kota kecil atau desa. Orang Jawa ya orang desa. Tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sebagai lansia ini jangan meremehkan hal-hal yang kecil, apalagi sepertinya menghakimi. Kita tahu pemerintahan kita Indonesia ini dengan presiden kita yang kita cintai, yaitu Bapak Jokowi Widodo. Dia sudah memprogramkan itu desa-desa sampai pelosok tanah air ini di Indonesia ini semua diberi dana dari pusat. Itu artinya apa? Artinya pemerintahan kita Bapak Jokowi ini untuk memajukan desa-desa atau desa-desa supaya lebih maju. Kalau desa sudah maju, otomatis orang-orang dari desa ini enggak emigrasi atau migrasi lagi ke kota. Karena kadang-kala walaupun orang desa dia pasti gengsi kalau enggak pergi ke kota besar untuk mencari nafkah agar kelihatan wah itu udah dari kota. Tapi luar biasa. Program dari pemerintah yang begitu indah untuk memajukan desa-desa yang tadinya terpencil tidak maju, supaya maju dengan adanya dana desa yang telah dikucurkan. Kalau itu betul-betul dimanfaatkan, pasti kita yakin bahwa desa itu akan maju. Sehingga kalau desa itu maju, otomatis penduduknya sudah enggak lagi kepingin pergi ke kota untuk mencari nafkah, karena desa itu sudah bisa membawa atau bisa memberikan nafkah yang baik yang bisa diidamkan oleh penduduknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu di dalam Injil, baik itu Injil Matius maupun Markus, memang enggak tersurat nama Natanael. Yang ada di sana Gamaliel, Bartolomeus. Bartolomeus itu memang itu keluarga dari Natanael. Sehingga hanya di Injil Yohanes yang mengatakan ada Natanael, nama Natanael. Itu tidak salah, yaitu Bartolomeus sendiri. Jadi menunjuk nama satu orang, yaitu Bartolomeus. Dan memang benar, asli dari Natanael ini kota yang maju, itu kota Kana. Sehingga dia agak sedikit menyombongkan diri, mengatakan bahwa kenapa orang besar akan muncul di Nazaret, yang kota kecil. Tapi setelah dia bertemu langsung dengan Tuhan Yesus dan disapa dengan Tuhan Yesus dengan sapaan yang lembut, bahwa dikatakan inilah orang Israel yang sejati, yang penuh hikmat, yang selalu membaca firman Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Baru Natanael terbuka, dia tersentuh hatinya. Apalagi Tuhan Yesus katakan bahwa sebelum Filipus memanggilmu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Coba bayangkan, jaraknya jauh, tapi Tuhan Yesus tahu, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa melihat, Maha tahu. Sehingga Natanael tersentak, kok Tuhan bisa tahu? Waktu saya mempelajari atau membaca firman Tuhan di bawah pohon ara,
dan Filipus datang untuk menyampaikan bahwa sudah ketemu sama Tuhan Yesus, itu tersentak Natanael. Tapi itulah, kita pun juga diingatkan, walaupun kita sebagai lansia, marilah kita pun juga harus jangan menghakimi yang kecil atau kata-kata yang kecil yang mungkin ya kita nggak tahu. Kadang-kala orang udah mengatakan, wah itu orang dari desa, mesti tidak mungkin dia nggak pandai, mesti dia orang bodoh. Jangan. Karena disitulah kalau Tuhan memakai. Jangan menyepelekan kota-kota kecil. Sehingga tema kita tadi yaitu menghargai yang dianggap kecil. Sama dengan Natanael yang menganggap kecil kota Nazaret. Kita pun demikian. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang kelihatannya kecil. Tapi coba kita perhatikan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Itu akan memberi manfaat yang besar. Itu dewasa ini sering diinformasikan bahwa hal-hal yang tampaknya kecil atau sederhana ternyata bermanfaat untuk kehidupan dan kebaikan hidup manusia, itu hidup kita. Antara lain, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, tersenyum. Kita cukup banyak tersenyum, ternyata dapat menyehatkan dan membahagiakan kita. Apalagi kita bertegur sapa, ketemu sama rekan, saudara, kita tersenyum. Itu dia menyenangkan. Orang yang kita sapa dengan senyuman, wah. Sehingga itulah hal-hal yang kecil tapi bermanfaat bagi orang banyak. Juga bertepuk tangan, walaupun bertepuk tangan gini, kalau bersama-sama dengan teman, bersama dengan saudara seiman, bersama-sama lansia, itu dapat menghambat proses penuaan atau proses lansia kita. Karena kita senang-senang, wah tepuk tangan, apalagi dengan teman-teman, dengan saudara seiman. Ayo nyanyi-nyanyi dengan pujian lapangan. Itu bisa memperlambat proses penuaan atau proses lansia. Hal yang kecil lagi, seperti tidur siang. Tidur siang itu hal kecil kan? Kita tidur istirahat. Tapi ternyata itu memperpanjang umur manusia, yaitu umur kita. Jadi walaupun perlu kita tidur siang memang harus. Apalagi kita sudah lansia, tidur siang itu perlu sekali untuk melemaskan atau membuat istirahat tubuh kita yang sudah lansia ini. Itu menyehatkan. Juga dari WHO, itu Badan Internasional PBB, itu juga menyarankan jalan-jalan itu menjadi olahraga yang terbaik bagi manusia, bagi kita sekalian. Maka jangan lupa, walaupun kita jalannya kecil, wah jalan-jalan semampu kita, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu wah, tapi perlu kita berjalan-jalan atau jalan-jalan kaki. Itu di samping menyehatkan tubuh kita, itu sudah versi dari WHO sendiri sudah menyatakan, itu menyehatkan tubuh kita. Itu hal-hal yang kecil seperti itu. Demikian juga kalau pagi kita berjemur sinar matahari, itu luar biasa manfaatnya. Karena dengan adanya sinar matahari yang kita terima, itu memberi manfaat bagi kita sekalian, yaitu bisa memberikan vitamin D, itu kekuatan untuk menguatkan tulang kita. Kita sudah jalan-jalan kan, tulang kita juga bergerak, itu perlu dikuatkan dengan adanya vitamin D. Itu hal-hal kecil tapi bermanfaatnya besar. Demikian juga kita kadang-kala makan sayur mayur. Wah, orang lansia karena sayur mayur kadang-kala masih rewel, masih melototi, wah makan sayur mayur. Tapi justru itulah, sayur mayur walaupun kelihatan kecil, justru itu menyehatkan tubuh kita. Jangan-jangan seperti sekarang ini, kajakan pada beli yang udah jadi
banyak seperti hamburger, terus hal yang lain, pizza yang kadang-kala orang suka itu karena banyak daging. Tapi justru lebih sehat sayur mayur. Oleh karena itu Bapak Ibu, Bapak, Opa, Oma, yang kita sudah lansia ini, mari hal-hal yang kecil yang telah kami sebutkan tadi, coba kita lakukan setiap hari. Itu mempunyai manfaat besar untuk kesehatan tubuh kita. Selamat untuk menjalani, sehingga kita berpandangan bahwa jangan menganggap hal yang kecil itu tidak bermanfaat. Justru disitulah bisa mempunyai manfaat yang besar. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari. Amin. Mari kita kembali lagi menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, di mana pada pagi ini Tuhan telah berkenan untuk memberikan waktu bagi kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang begitu indah yang telah kami pelajari dan kami renungkan, kiranya bermanfaat besar bagi kehidupan kami hari lepas hari, karena kami menyadari dalam lansia, dalam umur kami yang makin tua, tapi Tuhan juga mengingatkan di dalam kehidupan kami agar kami dapat sehat dan selalu bersyukur di hadapan-Mu. Dalam keadaan apapun, Tuhan mengajarkan kami akan selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu ini. Hanya kepadamu ya Tuhan kami boleh berserah kehidupan kami hari lepas hari di dalam tangan kuasa Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami para usia lanjut, warga GKI Cilacap, dimanapun mereka berada, kiranya juga Tuhan berkenan untuk menjamah di dalam kehidupannya, agar mereka pun boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun keadaannya, walaupun badannya sudah lemah, tapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan selalu menopang, Tuhan akan menolong dalam kehidupannya, sehingga mereka pun punya semangat untuk saling bersyukur, saling memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Bapak Sunarto, bahwa kita harus menghargai yang lebih rendah dari kita. Apapun keadaannya, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang diberkati Tuhan, kita akan menutup persekutuan Komisi Usia Lanjut ini dengan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64, bait yang pertama dan yang kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu,
Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, kita akan berjumpa lagi pada persekutuan Komisi Usia Lanjut Cilacap pada hari Selasa yang akan datang. Tuhan berkati kita semua.